welcome back to my channel. Hari ini kembali lagi bersama saya Azizah dari Nubos 2024. Kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Nah, yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan terakhir ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah masanya, teman-teman. Kalau zaman modern dia berawal dari abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya hanya pada perkembangan terakhir hingga sekarang. Ada dua contoh yang menonjol yang dikemukakan. Yang pertama, teori yang bertentangan yaitu heliosentrisme, maksudnya matahari sebagai pusat tata surya, dan geosentrisme yang mengatakan bumi yang menjadi pusat tata surya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon. Ia juga menembus metode deduktif yang berlebihan sehingga menyebabkan keilmuan mengalami kemacetan. Ia menekankan untuk mendasarkan semua ilmu pengetahuan dasar atas pengalaman. Ada juga hal lain yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer, yaitu ilmu ini tidak segan-segan untuk melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori ilmu yang pernah ada untuk menyodorkan pemikiran-pemikiran baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun, teman-teman. Beberapa contoh ilmu kontemporer: yang pertama, santri, priai, dan abangan. Yang kedua, teknologi rekayasa genetika. Yang ketiga, teknologi informasi. Dan yang keempat, teori artikel elementer. Santri, priai, dan abangan ini dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Chris yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Arti penting karya ini adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem simbol, yaitu mengenai struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan perorganisasian, dan juga bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan integritas dan disintegritas. Tiga lingkungan yang berbeda yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda-beda juga, serta berkaitan dengan agama-agama yang meskipun mereka merupakan struktur yang berbeda, tapi masing-masing saling melengkapi dalam mewujudkan sistem sosial Jawa yang berlaku umum. Inilah tesis Geertz yang diperlihatkan dalam buku The Religion of Java, teman-teman. Yang kedua, teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu kontemporer yang masyhur adalah teknologi cloning. Pertama kali dilakukan oleh Dr. Gurdon. Ia berhasil memanipulasi telur-telur kata sehingga menjadi kecebong cloning, 32 tahun setelahnya, Dr. Jerry Hall mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelaan embryo splitting teknik. Namun rusak, dan setelahnya Dr. Ian Wilmut berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba. Teknik ini disebut somatic cell nuclear transfer, teman-teman. Pada tahun ke-1997, tekniknya berkembang. Pembuatan ini diawali dengan pengoleksian sel-sel janin muda dan kemudian ditumbuhkan sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu. Dan setelah keberhasilan teknik cloning ini, para ahli malah lebih berencana menetapkan teknik cloning pada manusia. Dan dari ide inilah cloning menjadi sesuatu yang sangat kontroversial. Yang ketiga, teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Watt Icahn merancang IBM Mark 7 yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Pertama, yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Kemudian muncul komputer bertransitor yang dirancang oleh si Gray untuk kontrol data corporation. Inilah awal mula kecenderungan untuk membuat komputer jadi lebih kecil. Komputer telah mengubah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Komputer juga tidak saja menjadi alat pengolahan data, tapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Nah, teman-teman, penggunaan internet sendiri berawal ketika adanya kebutuhan militer di masa Perang Dingin sekitar tahun 1969.
Untuk itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, bekerja sama membentuk ARPANET, Advanced Research Project Administration Net, bersama universitas-universitas di California, membangun departemen ini. Hubungan antar keduanya pun disebut DARPA, yaitu sistem jaringan untuk militer dan non-militer yang akhirnya dikenal sebagai internet saja. Begitulah internet terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai fasilitas di dalamnya seperti email, chatting, download file, dan berbagai situs lainnya. Yang keempat, ada teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, filosofi Yunani menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah menjadi partikel kecil yang disebut atom, teman-teman. Nah, dalam bahasa Yunani sendiri, atom artinya tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Secara zaman, ilmu ini pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan, sehingga memunculkan teori-teori baru setiap zaman. Setiap kali lahir teori fisika atom, akan muncul serangkaian percobaan yang di kemudian hari bisa menghasilkan teori baru ataupun menantang teori lama. Nah, teori tentang partikel elementer ini bisa menjadi dasar penemuan baru yang spektakuler di masa yang akan mendatang. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa genetika informasi, dalam bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga di bidang lainnya. Begitu pula dengan penjelasan ruang angkasa. Pada tahun 1961, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan keluar angkasa oleh Uni Soviet. Ilmu dan penemuan-penemuan yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu itu memang berkembang sangat cepat. Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya. Banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritualitas. Saya kira mungkin pembahasan saya cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, thanks for watching, and also don't forget to subscribe, like,